Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetania Hafiz dengan NIM 0805 1182 42 Jadi pada video ini saya akan uh, melakukan pengolahan data batimetri di dalam praktikum penginderaan jauh ke lautan. Jadi mana untuk batimetri dalam penginderaan jauh itu adalah teknik untuk mengukur kedalaman perairan, baik itu laut, sungai ataupun danau, dengan menggunakan data yang diperoleh dari citra satelit ataupun sensor optik. Dari mana metode ini tuh dia tuh menjadi alternatif dikarenakan lebih cepat dan juga cakupannya tuh lebih luas daripada kita melakukan survei secara langsung. Yang mana survei secara langsung ini tuh seperti menggunakan echo sounder. Jadi untuk pengukuran kedalaman dengan penginderaan jauh yaitu memanfaatkan interaksi antara cahaya dan juga kolom perairan, yang dimana kalau cahaya itu masuk ke dalam kolom perairan itu akan dipantulkan lagi ke sensor setelah mengalami penyerapan dan hamburan oleh air ataupun dasar perairan, yang mana panjang gelombang tertentu khususnya pada spektrum biru dan hijau dia itu bisa menembus air lebih dalam dibandingkan panjang gelombang lainnya, dan intensitas pantulan termosensor itu akan digunakan untuk memperkirakan kedalaman. Jadi untuk metode ini kita akan menggunakan berbagai software seperti software Snap untuk mengoreksi sunglint, ada software ArcGIS untuk melakukan masking, dan juga untuk mengklasifikasi kelas-kelasnya. Ada juga SDB GUI, yang mana SDB GUI kita akan melakukan regression method, yang dimana regression methodnya ini ada 4. Ada K-neighbor nearest, ada random forest, ada multiple, dan juga ada SVM atau support vector machine. Nah, yang mana kita akan mulai pengolahan data mulai dari Snap. Oke, baik, di sini kita langsung saja membuka software Snap. Nah, kalau misalnya udah dibuka, nanti bakal ada muncul kayak warning gini, yang dimana ini tuh buat sebagai pengingat buat update plugin kalau misalnya belum update. Jadi kalau misalnya belum diupdate untuk plugin yang dibutuhkan, nanti bisa diklik yes, dan juga bisa dipilih mau plugin yang mana aja yang mau diupdate. Tapi karena sini aku udah update pluginnya, jadi aku bakal pilih no. Nah, di sini kita akan langsung saja memasukkan data Sentinel-2A. Pilih file, import, optical sensors, Sentinel-2, pilih yang sesuai datanya. Nah, di sini ini sudah buka folder dari data Sentinel-2A yang diunduh dari Copernicus. Kita pilih yang mtdmsel2a. Klik import product. Tunggu di read sama si snapnya. Apabila filenya sudah selesai di read sama oleh snapnya, di sini kita bisa pilih layer dari yang kita masukin tadi, terus klik kanan, pilih open RGB image window untuk bandnya 432, klik OK. Nah, setelah itu kita akan melakukan subset. Pertama-tama kita buka raster, pilih yang subset,
Di sini kita pilih ininya, wilayahnya. Nah, kalau misalnya udah, kita klik OK. Ini klik kanan di subsetnya, pilih yang Open RGB Image Window, klik OK. Nah, ini adalah hasil dari subset. Nah, terus kita akan melakukan koreksi sungreen, yang dimana kita pilih optical, thematic water processing. Oh ya, sebelum itu kita lihat data dari subsetnya. Yang di type point grid, kita pilih semua datanya dan di delete. Nah, kalau misalnya sudah, di sini kita akan ke optical, thematic water processing, and to coral processing module, pilih yang declared processor. Nah, di sini yang di processing parameter untuk sun gleam areas. Oh ya, di sini kita bikin vektornya dulu, bikin rectangle yang di wilayah yang terkena sama kesalahan nilai, kira-kira seperti 5. Nah, kalau misal udah, yang tadi automatic water processing module dengan processor ke processing parameter. Untuk sun gleam areanya, kita lihat di vektor data untuk nama dari vektor tadi, geometry. Terus untuk source bandnya pilih yang ini, pilih band 2 sampai band 4. Terus untuk reference bandnya pilih band 8 dan pilih run. Dan ini tunggu saja hingga loadingnya selesai. Nah, kalau misalnya sudah selesai, di sini klik OK saja. Terus close. Pilih yang ketiga, layer ketiga ini. Dan kita lihat di Open RGB Image Window-nya. Klik OK. Dan ini adalah hasil dari subset. Nanti yang di layer ini kita klik kanan lagi, pilih yang Save Product As. Terus ini simpan. Ini bisa disimpan sebagai hasil koreksi sun gleam dan di klik save. Habis ini kita akan ke ArcGIS. Nah, di sini sudah dibuka software ArcGIS, pilih file, data, ke hasil koreksi dari SHP tadi, pilih band 2 hingga band 8, band 2, 3, 4, dan 8, klik add. Nah, kalau misalnya udah di sini, kita akan melakukan composite band. Jadi kita ke search window, cari composite band. Pilih yang data management, terus pilih terbuka menu. Nah, di sini input rasternya, kita input semua raster ini. Nah, ini untuk outputnya.
klik save, klik OK, dan tunggu hingga composite band-nya sudah selesai. Nah, kalau misalnya composite band-nya sudah selesai, di sini kita untick yang band-band sebelumnya, yang raster-raster dari band-band sebelumnya. Terus di sini kita add data, kita tambahkan shapefile, shapefile Indonesia. Nah, kalau misalnya sudah, di sini kita tambahkan juga data dari kedalaman atau data training. Kita klik add, terus close. Nah, kalau misalnya sudah ditambahkan semuanya, kita ke editor, start editing, pilih yang shapefile Indonesia tadi, continue, kita pilih create features, kita langsung, bisa saja langsung pilih. Nah, kalau misalnya sudah dipilih seperti ini, kita ke Windows Image Analysis, dan pilih yang composite band untuk rasternya, terus kita lakukan masking. Nah, ini sudah di mask. Selanjutnya kita klik kanan pada mask composite band-nya, kita pilih yang data, pilih export data, terus di sini untuk lokasinya pilih, terus di sini format native, dan klik saja save. Karena aku sudah save tadi, jadi ini bisa langsung saja kita bisa langsung saja ke software yang selanjutnya, yaitu di STB GUI. Nah, jadi di sini kita buka STB GUI. Sini udah dibuka. Nah, di sini kita bisa langsung saja image. Untuk image-nya ini gunakan yang masking tadi. Nah, di sini klik load. Nah, terus untuk load sample, kita gunakan data kedalaman tadi. Kita load. Nah, kalau misalnya udah load untuk sampelnya, di sini untuk depth header-nya pilih yang MSL. Untuk depth direction, positive up, upper limit, bottom limit. Terus regression methodnya nanti kita akan menggunakannya untuk satu persatu. Yang pertama itu ada key nearest neighbor. Terus di sini bisa langsung saja generate prediction. Tunggu hingga selesai. Nah, kalau misalnya sudah selesai, nanti dia tuh bakal ada muncul peringatan tasknya udah selesai, dan ini udah 100%. Nah, ini untuk datanya bisa dilihat.
Nah, di sini kita bisa melakukan save filenya dengan klik save into file. Terus data type-nya yang geotiff, data direction positive out, terus untuk scatter plot sama training and testing untuk scatter plot dan training testing data ini bisa dicentang juga. Terus kita pilih untuk save location-nya, bisa pilih, dan ini namanya bisa diganti ke k-nearest. Nah, terus di sini bisa klik save dan dia akan tersave. Nah, selanjutnya kita akan melakukan untuk regression method multiple linear regression dengan ini setting yang seperti tadi. Dan di sini kita langsung saja klik generate prediction. Nah, kalau misalnya sudah selesai, seperti tadi nanti bakal ada peringatan testnya complete, terus ininya untuk datanya itu bisa langsung ke save into file juga. Oke, positive up ini dicentang semua sekali kok sama training testing data ini ya. Terus file locationnya, dan bisa langsung diklik save. Nah, selanjutnya kita akan melakukan regression method yang ketiga, yaitu random forest. Terus di sini karena sudah disetting semua, kita langsung saja generate prediction dan tunggu lagi. Nah, ini untuk random forestnya juga sudah selesai. Nah, kita bisa langsung saja save into file, creative, save up, terus scatter plot ini di save, training and testing data ini di save, dan untuk save locationnya save dan kita klik save. Nah, setelah ini kita akan bukan untuk data SVM. Nah, selanjutnya kita akan lakukan data untuk SVM atau support vector machine. Untuk regression methodnya pilih SVM, terus untuk settingannya seperti tadi, dan langsung saja di generate. Dan ini tunggu saja hingga selesai. Kalau misalnya sudah selesai proses dari generate prediction metode SVM-nya, dalam waktu beberapa jam, yang dimana di sini juga ada kode performance-nya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita klik yang save into file. Nah, di sini data type-nya active, depth direction positive up, active. Terus untuk save file location-nya, pilih lokasi penyimpanannya di mana. Terus untuk scatter plot sama training and testing data ini dicentang formatnya CSV. Terus kita klik save aja dan tunggu hingga ke save. Apabila sudah selesai semua, kita kembali lagi ke ArcGIS dan kita tambahkan semua data yang telah kita save dari STB GUI tadi. Dan
klik saja add. Nah, pertama-tama kita ke kiri nearest neighbor, klik kanan, terus pilih yang properties, terus kita ke symbology, pilih yang classified, ini klik yes saja, dan untuk classesnya pilih yang 10, dan untuk color ramp pilih yang biru hingga biru muda, dan klik apply. Oke, di sini di properties ini jangan lupa di flip colornya, dan lakukan hal yang sama juga untuk yang lain. Dan ini lakukan hal yang sama kepada semua yang tadi. Mungkin aku akan coba tambahin baru. Kita add lagi, close. Nah, terus kita pilih di sini. Kalau misalnya udah, pilih yang nearest neighbor, kita pilih masking lagi. Dan nanti untuk hasil dari maskingnya itu bakal muncul. Nah, jadi kalau misalnya maskingnya udah seperti ini, kita akan lakukan juga ke data yang lainnya, seperti yang multiple, random forest, dan untuk SVM juga. Baik, kalau misalnya sudah di mask, kita bisa hidupkan lagi composite yang tadi, dan untuk polanya bakal kelihatan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan layouting. Baik, untuk layoutnya sudah selesai. Di sini contohnya tuh saya menggunakan untuk multiple linear regression, yang dimana di sini untuk nilai yang paling dalam itu adalah minus 14 hingga minus 10 di sekitar sini. Oh, ini sepertinya di minus 4 sama minus 6. Terus yang bagian dangkal di sini ini minus 1 sampai 0 atau permukaan. Terus di sini sekitaran minus 3 sampai minus 4. Baik, untuk layoutnya sudah selesai, maka saya akhiri video pengolahan untuk materi batimetri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.